Shalom Jemaat GKI Klasis Solo. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, ya. Dari pasal 11 ayat 29 sampai 30. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang boleh dilimpahkan kepada kami hari demi hari. Perlindungan dan kasih-Mu Tuhan boleh selalu kiranya menghangatkan hati kami, sehingga kami tahu di dalam menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan ini, kami tidak sendirian. Justru di dalam kelemahan-kelemahan kami boleh melihat tangan pengasihan Tuhan yang kuat, yang boleh menopang dan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan perenungan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus bersama dengan rombongannya. Kira-kira 18 bulan mereka tinggal di sana membangun jemaat ini. Dan kemudian meninggalkan jemaat ini untuk pelayanan ke tempat yang lain. Memberitakan Injil dari wilayah ke wilayah. Dan setelah meninggalkan jemaat baru ini, Rasul Paulus mengembalakan jemaat di Korintus melalui surat-suratnya. Surat menyurat. Ya. Dan ternyata sepeninggal Rasul Paulus masuklah juga beberapa orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka ini adalah para pengajar-pengajar palsu yang kemudian mempengaruhi jemaat Korintus untuk tidak mempercayai Rasul Paulus. Dan sebagian jemaat mulai meragukan pelayanan Rasul Paulus. Kelompok inilah yang dikatakan suka bermegah, menyombongkan diri dengan kesuksesan dan keberhasilan mereka secara materi khususnya. Dan kemudian merendahkan Rasul Paulus untuk mengambil hati jemaat yang Rasul Paulus bangun di Korintus. Demikianlah Rasul Paulus kemudian menuliskan surat pengembalaan kepada jemaat di Korintus dalam pembelaan dirinya sekaligus memberikan pengajaran yang kuat. Rasul Paulus menekankan bahwa memegahkan diri adalah suatu kebodohan. Dan untuk itu sekali lagi ia rela demi membela jemaat Korintus berlaku bodoh dengan memegahkan diri. Tetapi Rasul Paulus memegahkan diri bukan atas kelimpahan berkat-berkat, bukan atas kemuliaan yang dunia pandang. Tetapi justru Rasul Paulus bermegah di dalam penderitaan dan kelemahan yang ia alami dalam setiap pelayanan pemberitaan Injil. Rasul Paulus hendak menekankan dan mengingatkan bahwa kemegahan kasih Kristus sesungguhnya tampak di dalam kelemahannya. Yaitu ketika Kristus bersedia untuk hidup bersama dengan umatnya, menjadi sama dengan manusia, menanggung penderitaan dan sengsara umat hingga kematiannya di kayu salib. Itulah kemegahan Kristus, kuasa kasih Tuhan Yesus ketika ia menebus manusia dari kuasa dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Klasis Solo, banyak orang punya kecenderungan lebih suka melihat pada kemegahan. Contoh,
pengalaman sembuh dari sakit, kesuksesan dalam pekerjaan, berhasil naik pangkat dan lain sebagainya. Hidup diberkati dalam kelimpahan dan berbagai hal spektakuler lainnya. Tetapi Rasul Paulus justru menekankan orang-orang yang bermegah di dalam perkara-perkara dunia itu telah melakukan dan hidup dalam kebodohan. Sebab kemegahan di dalam Tuhan justru sebaliknya adalah sebuah kesediaan diri untuk bersama merasakan penderitaan dan kelemahan orang lain. Menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan utama kehidupan iman kita. Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya. Karena dalam kelemahannya kasih dan kuasa Tuhan semakin nampak. Dalam pelayanan Rasul Paulus menyadari, aku ini lemah. Tetapi apa yang membuat pelayanannya berhasil? Kuasa kasih Tuhan yang mengiring perjalanan hidupnya. Sebab memang bukan kekuatan dan kemampuan Rasul Paulus yang membuat pelayanan itu berhasil. Tapi kekuatan kuasa kasih Tuhan yang bekerja dalam kelemahannya. Itulah kemegahan yang sejati di dalam Tuhan. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kehebatan kita. Karena itu marilah kita berjuang, melakukan serta hidup dalam kerendahan hati, dalam kesediaan untuk berempati dengan sesama kita. Dan lihatlah kemegahan kuasa kasih Tuhan yang bekerja di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Hanya di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami boleh melakukan apa yang baik. Dan hanya di dalam kemurahan-Mu, kami diizinkan untuk terlibat dalam pelayanan kudus ini, yaitu untuk terus memberitakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam kelemahan-kelemahan kami melihat tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, menjadikan pelayan-pelayan kami yang penuh kelemahan itu berhasil dan menghadirkan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, berikan kami kerendahan hati untuk terus menyadari bahwa kemegahan kami bukanlah untuk mencari pujian bagi kami oleh manusia, tetapi biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kembali diucapkan orang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai pelayanan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.